Oke, halo guys, welcome back to KDV Store. Hari ini gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ada dari Facebook dan Instagram. Nah, jadi gue bakal jawab semua pertanyaan kalian di sini, ya. Yang pertama itu adalah kapan giveaway kok? Itu ada pertanyaan pertama lagi. Aduh, gue bakal giveaway nanti di 5.000 subscriber ya. Jadi kalian ayo subscribe dong sekarang juga. Jangan nyalakan lonceng notifikasi, soalnya banyak yang nonton tapi nggak subscribe. 80%. Gue udah lihat itu result YouTube gue. Ayo dong subscribe. Gue mau giveaway intermedia kan ke maskotnya KD lah. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum, malam bang. Maaf, bahas masalah puasa pada ikan predator bang. Bagusnya puasa apa ya? Sebenarnya maksudnya puasa itu dietnya apa maksudnya kan? Mungkin kalau gua sih campur-campur ya ikan gue ya. Sebenarnya kata orang enaknya sih lele. Kalau gue sih sukanya campur-campur sih. Gue agak nggak tegaan sama ikan gua karena ini kan project breeding, karena gue nggak bisa maksa ikan gue makan dikit gitu. Gue pengen mereka makan banyak, bukan cuma breeding doang sih. Ikan-ikan kecil gue juga gue paksa makan banyak, enak aja gitu lihat perutnya gede kan. Kalau gue sih makannya ikan mas, cere laut ya. Lele sih ikan gue agak males makan ya, tapi gue seneng mereka makan lele karena lele itu kan nggak ada sisik ya. Jadi itu akuarium gua bersih gitu, nggak ada sisik. Kalau sisik kan bisa jadi bom amonia kan. Nah itu salah satu yang ngeri lah gitu. Tapi kalau lele kan gua males makannya. Gimana dong? Gua juga bingung sih sebenarnya mau gimana. Ya udahlah, gua gas terus aja lah kasih ikan mas, tapi tetap gua jaga airnya kan. Dan gua itu nggak pernah nyimpan pakan ikan untuk predator gue itu banyak gitu. Kalau ada sisa ya udah, sisain pun tetap nggak banyak kan, tetap gue sisain dikit aja gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Om, kalau untuk ikan predator khusus arwana baiknya lampu stay 24 jam harus dimatiin. Nah, gue juga pernah kasus kalau ikan gue mati nyala nggak masalah. Cuma di temen gue itu arwana, dia kalau dimatiin dia agak seruduk-serudukan tuh. Jadi tergantung mental ikannya masing-masing ya. Jadi kalau mental ikan kalian bagus, kalian nggak perlu bisa aja kalian mati nyala gitu. Kalau gue sih ada soft tanning, jadi gue nyalain terus aja. Walaupun listriknya lumayan ya, gitu. Jadi selera masing-masing dan tergantung ikannya gitu. Cara bedakan mono sama kelberry ukuran 10 cm. Kalau bedain mono sama kelberry, sekarang mono kelberry itu udah banyak banget silangannya loh. Banyak banget silangannya. Jadi orang sebut monkel ya. Monkelnya itu pun darah kelberry-nya lebih gede. Jadi orang jualnya kelberry. Jadi udah silang ancur-ancuran. Nah, tapi kelberry yang gue tahu itu 3 barnya itu dia V gini nih. Dia lancip ke bawah. Kalau mono itu dia kotak, persegi panjang gitu kan. Nah, jadi ingat-ingat kelberry itu dia selalu begini. Dia selalu V. Barnya itu meruncing ke bawah. Itu kelberry pure yang gua tahu gitu kan. Kalau yang kelberry biasa, setahu feeling gue sih itu udah hybrid semua lah ya. Hybrid mono karena banyak lah yang kawin silangin gitu. Ya gitulah. Background tank yang tepat untuk picobas warna apa? Gue pernah jelasin juga di video gue ya. Baik, untuk picobas itu warna tank itu hitam paling bagus. Nah, karena dia bisa bikin arwana lagi. Picobas kita lebih cepat naik warnanya. Kayak 20 cm udah mulai hijau-hijau gitu. Daripada yang ada background. Jadi gue saranin pakai background hitam tapi tetap dengan lampu yang cukup terang ya guys. Kalau kalian pakai background hitam tapi lampu kalian redup, kalau nggak kecil gitu, ikan kalian jadi gosong, jadi gelap gitu. Jadi harus background hitam plus lampu yang terang. Itu alasannya lah. Terus perbedaan Broco Ponto WC sama yang CB kok.
Kalau yang Broko Pondo sih gue perhatiin cuma dibedain di buriknya sama di barnya ya. Gue sih belum begitu perhatiin lagi karena gue nggak ada Broko yang 8 cm. Waktu itu gue ambil Broko CB itu sekitar 15 cm. Gitu. Nanti tunggu dia 15 cm, nanti kita bikin video perbedaan CB sama WC ya karena kita ada produknya juga. Jadi kita bisa lihat. Kalian juga jangan ketipu loh. Itu Broko WC itu harganya sekitar 2 juta. Jadi nggak ada tuh yang ratusan ribu tuh nggak ada bro. Jadi jangan sampai ketipu. Broko WC 250 nggak ada lah. Karena modal gua aja jauh banget dari itu loh. Itu bullshit lah itulah. Kalian percaya gua karena gue yang punya. Salah satu yang punya harga modalnya aja tinggi banget, nggak mungkin bisa jual 250.000 itu. Bedanya Dorado biasa sama Dorado Pantanal. Nah sebenarnya Dorado biasa sama Dorado Pantanal itu bedanya itu gua tahu Dorado gua itu dari Sungai Pantanal gitu. Kalau Dorado yang biasa itu kita nggak tahu nih sungainya dari mana nih. Karena beda-beda sungai itu, beda-beda warna, beda-beda ciri khas, beda-beda lah. Kayak Kelberi aja, Kelberi Sungai Bahia, bentuknya kayak gini, makanya kita kenalnya Kelberi Bahia. Ada Kelberi Araguay, nah sungainya Araguay. Gitu. Jadi Araguaya, sungainya Araguaya. Jadi kita perbedaan sungai itu ada perbedaan dengan bentuk, karakter, warna, dan gitu-gitulah. Jadi Kelberi yang biasa itu kita nggak tahu tuh Kelberi dari sungai yang mana, gitu. Bisa jadi itu Kelberi lagi. Bisa jadi itu Dorado yang udah di breeding atau kita nggak tahu juga kan. Gue juga nggak tahu itu udah bisa breeding atau enggak. Gitu. Jadi yang jelas itu Dorado dari gue itu Dorado dari Sungai Pantanal. Itu Dorado Pantanal itu kan dari tempat gua 20 udah mukanya udah kuning-kuning tuh. Gitu. Mungkin bukan Brasiliensis ya. Setidaknya dia di bawahnya lagi tuh apa tuh namanya tuh yang agak kuning juga. Gitu daripada Dorado biasa kita nggak tahu tuh. Ya, itu yang golden apa kagak gitu. Ngobatin heat gimana ya? Heat itu hole in the head. Jadi kepala ikan itu bolong gitu, bolong, bopeng lah bisa dibilang bopeng gitu kan. Cara ngobatinnya itu karena itu sih lebih tepatnya karena kena jamur, bakteri, air jorok. Bisa itu kena ikan-ikan gede ya. Jadi kalau ikan-ikan kalian kecil kena sih berarti air kalian tuh jelek banget. Bisa jadi penampungan air kalian juga jelek. Jadi bukan karena ikan kalian air di akuarium kalian doang yang jelek ya. Bisa jadi penampungan air kalian. Cara ngobatinnya sih pertama gue pakai pasti Melavik ya. Kalau Melavik itu untuk bakteri eksternal, kalian kasih Melavik dulu sesuai takarannya. Jadi kalian hitung satu akuarium kalian itu berapa liter. Mereka itu 38 liter itu 5 mili. Jadi kalau kalian berapa mililiter ya kalian berapa mili aja gitu kan. Jadi habis itu ada yang bilang pakai tetracycline atau tetrasanbe. Kan gue juga nggak gitu paham kalau itu. Habis itu kalau gua Melavik habis itu gue pakai pomade. Itu biasa udah menghentikan virus yang di luar, jadi mereka nggak akan growoti daging-dagingnya lagi tuh. Jadi itu lubang-lubangnya nggak akan lebih gede lagi dan lubang-lubang itu nggak akan bisa pulih lagi loh guys. Jadi itu tetap akan jadi lubang selamanya gitu. Terus apa lagi ya? Oke, jadi yang di Facebook udah ada yang nanya nih, apa baby inter itu identik dengan garis 6? Ada yang garis 3, 4, 5, jadinya itu gimana? Gitu. Kalau menurut gua itu inter itu kan udah banyakin CB tuh. Gua nggak tahu tuh CB gua aja udah F keberapa kan? Kita nggak ada historinya, nggak tahu umurnya berapa dan lain-lain. Mungkin Inter WC 6 bar. Yang gua tahu ya Inter WC itu 6 bar. Tapi gua nggak tahu Inter WC yang lain. Yang gua tahu itu Inter WC 6 bar karena gua lihat Inter WC yang 3-4 tahun yang lalu masuk. Nah,
Makin breeding makin kesini mungkin barnya makin turun kali ya. Bisa dibilang kualitasnya juga makin turun. Makanya di sini gue juga selektif breeding. Gue cari breeding vertikalnya yang cukup banyak. Jadi 4-5 bar itu ya itu juga intermediate sih. Tergantung ya. 3 bar juga 3 bar biasa dia kecil, kalian lihat 3 bar nih. Nanti gedenya dia bisa numbuh lagi gitu. Jadi kalian ya pasti cakepnya itu biasa di ukuran 25 ke atas. Itu udah barnya udah lengkap, nggak akan pudar-pudar lagi. Kalau kecil-kecil 15 gitu dia masih bisa pudar-pudar kok. Jadi kadang kalian lihat 5 bar bisa jadi 3 bar kadang-kadang. Jadi mereka itu kayak pudar-pudar gitulah ya. Karena 7 cm barnya banyak, ntar 10 cm hilang, ntar 15 cm muncul lagi, ntar 20 cm hilang. Jadi hilang muncul. Jadi belum stabil. Kalau 25 ke atas biasanya udah stabil. Itu barnya dan lain-lain. Oke, jadi yang Facebook udah kelar, kita pengen lihat yang di Instagram ya. Ke Instagram lebih banyak yang nanya. Oke, kita pengen lihat yang Instagram. Mana nih? Cara ngerawat baby pibas di musim penghujan. Kalau gua sih nggak ada treatment khusus ya. Gua karena dalam ruangan juga, gua nggak jarang pakai heater sih. Orang lihat akuarium gua ada heater, pakai heater kayak gini nih. Kan? Kalian tuh kirain gue nyalain heater. Itu gue nyalain heater pas mereka sakit aja. Jadi gue nggak nyalain, gue cuma males cabut aja gitu. Gue males cabut. Jadi yang penting itu kalian mesti perhatiin ikan kalian ya. Pagi, sore, sama malam. Karena mereka itu bisa dibilang hitungan jam bisa langsung kena. Kalian pagi sehat nih, sore, siang bisa kena gitu ya. Jadi kalian mesti perhatikan kalian tuh 3 kali gitu. Ya kayak gitulah. Jadi pas baru kena kalian langsung cepet tangani. Terus ikan anakan size 5 cm pibas intermedia 5 ekor dan Orinoco mix apakah bisa saling bertengkar? Oh, maksudnya ada Orinoco 5, intermedia 5. Mereka gabungin bisa bertengkar gak? Misalnya beribut gak ya? Enggak sih, gue bilang enggak. Mereka itu bukan tipe ikan yang galak ya. Bukan teritori juga. Gue kalau sama-sama ukuran aman. Gue pernah ini tank ini itu ada 10 intermedia, ada 2 Orinoco. Orinoconya gue juga takut bisa aja dibully kan, tapi enggak sih, aman. Untuk pibas dia enggak seagresif itu. Tips ngobatin heat bang, nah itu udah gue jelasin tadi. Bang, gimana caranya jodohin indukan pibas agar cepat nelor? Sebenarnya kalian pengen cepat nelor, kalian cuma butuh bersabar dan kalian perhatiin ikannya aja sih. Nggak ada tips yang kayak gimana. Cuma kalian harus perhatiin aja. Itu air akuarium hijau. Gue kirain cuma kolam yang terpapar matahari langsung bisa hijau. Oh, misalnya akuarium air akuarium gue juga hijau nih. Gue nggak tahu nih kenapa bisa hijau, yang lain nggak hijau. Padahal nih 2 lampu ini gue nyalain terus-terusan. Mungkin karena lampu gue ketenggelam kali ya. Tenggelam, gue juga nggak tahu sih kenapa bisa hijau terus. Tapi ya udahlah. Karena air hijau itu kan belum tentu air lu jelek. Air bening ini juga belum tentu air lu bagus gitu. Jadi kalian rajin-rajin ganti air aja. Jadi kalian nggak perlu pusingin yang. Gue juga bukan untuk nikmatin sih. Kalau kalian mau nikmatin, kalian pasang lampu UV aja. Langsung ada lampu hijau-hijau lagi deh. Terus, bang, kalau burek pibas mono, aku banyak banget yang mati. Ini udah kali kedua, yang nelor pertama gagal terus semua. Mungkin jantan kalian kurang bagus ya. Jadi ikan kalian tuh gampang mati gitu. Nggak kuat. Atau bisa dibilang itu terlahir cacat gitu. Gue juga banyak kalau lahir baru netes itu banyak yang cacat gitu. Cacat mereka nggak bisa survive ya, nggak bisa berenang, nggak bisa makan gitu, jadi mati gitu. Ya itu yang gue bilang, kalian harus perhatiin ikan kalian. Kalau sakit kalian langsung kasih heater. Jadi gue itu nggak biasain ikan gue kena heater. Jadi pas pengobatannya cepet. Bang, jelasin cara beda anakan pibas semua jenis. Aduh, susah juga nih. Karena baby itu hampir mirip-mirip ya. Bener-bener hampir mirip. Jadi gue juga susah jelasinnya. Tapi gue tahu tuh kecil-kecilnya gitu. Airnya pakai air pump kah? Terus airnya langsung dimasukin
tank atau difilter dulu. Kalau air pump jangan langsung dimasukin. Air kapur itu tuh tinggi banget gitu. Tapi gue lebih suka air pump daripada air tanah. Karena air pump itu dia stabil terus. Jadi segini terus. Kalau air tanah itu kadang bagus banget, kadang jelek banget. Jadi nggak stabil. Jadi kalian mesti liatin gitu. Kalau air pump ya udah gitu aja. Kalau air pump itu mesti diendapin ya guys. Jadi kalian endapin, kalau nggak, kalau lebih bagus lagi kalian filtrasiin. Itu lebih bagus lagi untuk ikan kalian. Gue sih lebih suka pakai air pump jadinya. Tips merawat 50 sampai 100 baby pibas dari size 3-4 cm biar sampai di size. Tipsnya itu cuma kalian rajin-rajin bersih akuariumnya ya. Ngelatih Oscar makan pelet, puasain aja. Oscar itu banyak yang makan pelet kok. Oscar gue juga makan pelet, dia nggak makan yang lain. Cuma kadang gue mix udang dan cere sih, biar dia perut dia nggak pelet terus aja. Cara ngestabilin marking, nggak bisa stabilin marking, yang itu yang gue bilang. Mereka itu butuh background hitam dan umurnya juga cukup. Kalau kecil-kecil gini nggak bisa, dia hilang datang aja gitu. Cara penanganan pibas yang bertelur gimana bang? Pibas gue sering telur tapi telur jadi putih. Telur jadi putih itu bisa menjadi banyak faktornya. Kalian bisa nonton video gue sebelumnya, kayak gue udah pernah bikin deh. Ayo dong kalian nonton video sebelumnya, jangan cuma nonton satu video terus udah gitu. Banyak video yang udah bikin tentang breeding, jadi kalian lihat di channel gua aja gitu, jangan lihat satu video doang tok gitu. Semua yang kalian pertanyakan itu hampir semua gua udah jawab loh. Bang, gimana tanggapan abang tentang pibas baby broko yang di FB kemarin? Langka sekarang, kenapa jadi banyak gitu? Dulu itu belum bisa impor karena orang Brazilnya itu tuh ketat banget. Mereka itu tahu di luar itu jago banget breeding. Otomatis orang itu nggak akan beli di Brazil lagi, orang beli di tempat breeding gitu. Ada plus minusnya lah ya. Jadi dulu nggak bisa dikirim, sekarang udah bisa. Dari itu emang udah lama sih gue pengen masukin ikan-ikan beginian, cuma nggak bisa. Kita importir ya, sekarang udah bisa gitu. Terus yang masalah banyak itu katanya ada yang CB-nya pure ya, gue kan nggak tahu juga tuh. Indukannya belum dikasih lihat terlalu jelas ya, gue nggak tahu, tapi mungkin kelihatan agak pure ya. Dia agak mendekati yang WC gue juga sih, agak mendekati sih. Warna pibas cerah bagus gitu gen, atau ada faktor lain yang mendukung? Ada faktor mendukung, tetap kalau kalian ngasih udang itu warna mereka tuh lebih cerah. Dan yang lampu juga penting, lampu kalian tuh harus cukup terang dan background hitam. Itu warna juga pasti lebih keluar gitu, pasti lebih cerah. Dan tergantung mental ikan tuh kalian sih, kalau mental kalian ikan tuh bagus, dia pasti lebih cerah. Coba kita lihat apalagi kalau ikan pibas marking bagus, treatmentnya gimana bang selain pengaruh genetik ikan? Ya genetik ikan emang penting sih. Kalian kasih udang aja, kalian kasih udang, mereka tuh pasti warnanya lebih cerah. Tergantung mental ikannya juga sih, gue juga bilang ya. Dan lampu background hitam, lampu terang background hitam, kalian harus ingat-ingat itu poin penting. Cara bedain intermediate sama singo dong bang. Aduh itu susah banget ya bedainnya ya, apalagi kecil. Tapi kalian bisa lihat dari warna dayungnya. Warna dayung itu inter itu selalu merah. Terus dayung ekor belakang, ekor bawah, ekor di bawahnya itu juga merah. Merahnya itu gimana ya gue ngomongnya ya, pokoknya intinya kalau inter itu dia ada kuning-kuning golden gitu, tapi kalau singo itu lebih kuning gitu. Susah sih, jadi kalian harus beli di seller yang kalian percaya. Mahal dikit nggak apa-apa lah, daripada kalian mencari yang murah tapi dapatnya jong. Ngapain gitu kan? Kayak orang-orang aja, dia nanya-nanya ikan ke gua, oke, gua kasih harga segini-segini, tapi dia belinya di orang lain. Habis dibeli orang lain, dia nanya ke gua, bang ini benar gak intermedia atau enggak, jenis apa gitu. What bro?
Lu kalau percaya dia, lu beli ya udah lu gitu loh. Jangan nanya-nanya lagi, nanti justru kepercayaan lu itu jadi bimbang gitu. Jadi lo kalau percaya seller itu jual yang pure, ya udah lu kalian beli aja, kalian beli, harganya murah, dan pure nggak pure ya resiko tanggung sendiri gitu. Kalau lu pergi sama gua, lu percaya gua punya gua pure, ya udah kalian pure, ya udah gitu loh. Ya tergantung kepercayaan kalian lah, intinya gitu. Kenapa ya anakan bebas sering nggak mau dikasih casut? Mungkin belum terbiasa kali ya. Kalau ikan gue sih mau aja casut. Cuma gue males kasih casut. Kalau casutnya jelek, ikan gue bisa mati. Jadi gue lebih suka kasih cacing beku gitu. Ya. Pibas baby size under 10 cm baiknya kasih pakan apa ya om buat nge-push size? Di bawah 10 cm, di atas 5 cm gue kasih cerel god. Cerel god itu size-nya sedang, mereka bisa makan. Jadi cepet banget mereka harus makan. Jadi cepet banget mereka tumbuhnya. Jadi harus cerek. Ya. Wajib kah tank background gelap sama lampunya nyala terus kalau lagi breeding? Kalau breeding background nggak tahu ya, gue nggak penting juga kayaknya deh. Orang lain juga kadang ada background, nggak ada background. Kalau lampu ada yang nyala, ada yang enggak gitu. Orang lain juga nggak nyala. Kalau tempat gue sih nyala terus karena gue males cabutnya. Gitu. Ya bebas lah, kalian eksperimen aja gitu. Air dengan pH 8 atau 9 untuk ikan amankah? Aman kok. Ada juga temen yang pH-nya 9 dan 8. Gue kaget banget pas gue bawa pulang ikannya, airnya ternyata pH-nya 9 anjing. Ternyata, tapi tempat gue kan pH-nya 7 kan, lumayan jauh kan. Kalau gue langsung campurin mungkin ikannya mati gitu. Jadi kalian, makanya orang itu selalu ngomong oplos dulu gitu. Itu cara ngakalinnya biar airnya itu kembali ke pH yang sama dengan di air kita gitu. Mungkin sekian dulu video tentang hari ini. Itu adalah pertanyaan kalian yang juga udah biasa gue jawab, tapi nggak masalah. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan lonceng notifikasi ya. Nanti di 5.000 subscriber kita mau giveaway intermedia dan ikan-ikan lainnya. Ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Siapa tahu gue bisa jawab lagi dengan ilmu yang gue baru dapat atau enggak ilmu gue yang baru gitu. Oke, thank you udah nonton video selama ini. Ya, thank you juga udah support channel ini, udah cukup untuk gue ya. Walaupun kita masih kejar terus. Kalian kalau nanya-nanya apa-apa, kalau mau langsung, kalian bisa langsung DM Instagram gue juga. DM Instagram dong, gue ada Instagram guys. Jadi kalau kalian nanya gue ada jual ikan apa enggak, gue ada jual ikan. Kalian tinggal DM aja. Di Instagram pun ada nomor WA gua juga ya. See you in the video. Bye bye.